Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi dalam acara Ngopi Barang Santai-Santai bersama dengan Pak Razi. Bersama dengan Pak Razi. Jadi kita ngopi-ngopi sambil kita bahas-bahaskan tentang isu-isu semasa yang mungkin satu isu yang sedang berputar di minda setiap orang yang ingin sukses di dunia ini. Jadi saya ditemani oleh macam biasalah kerana di dalam pandemik COVID-19 ini kita tidak bisa ditemani oleh banyak orang, maka kita ditemani oleh beberapa orang saja. Tetapi itu bukan bermakna kita tidak beraktivitas, kerana di dalam dunia digital marketing ini, terutama apa yang diterapkan bersama dengan Keling ini, banyak orang yang bekerja work from home. Jadi di rumah mereka menjalankan program-program mereka dan alhamdulillah kelihatannya walaupun banyak orang yang mengeluh tentang bagaimana nasibnya di dalam keadaan seumpama di penjara di rumah sendiri ini, kelihatannya alhamdulillah aktivitas kita berjalan seperti biasa. Kita mengucap terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam merangka program-program kita sama ada secara online maupun offline ini. Jadi selamat datang ya Miguel, Rahmat, Erwin dan juga Gus Imron. Jadi sebelum saya terus pada program ini, ada yang mau tanya saya enggak tentang saya? Gus Imron biasanya coba tanya. Begini Pak, banyak yang bertanya tentang sebetulnya apa sih rahasia untuk kita bisa sukses itu Pak? Sukses itu? Iya. Oh. Rahsia untuk sukses. Ya. Kalau rahsia itu kita nggak boleh cerita. Harus dijaga rahsia itu ya. Kalau seperti itu berarti memang sukses nggak bisa semua orang ya Pak. Mungkin kita rubah tip-tip kesuksesan. Yang lucunya Pak, rahasia tapi dijajarin buku. Oh, dijadiin buku itu ya. Kalau saya tanya Miguel lah, apa tip-tip, apa dia punya kriteria untuk menjadi sukses itu? Ya kalau saya sih sukses itu kita meninggalkan sesuatu hal yang baik Pak buat banyak orang. Oh gitu ya. Jadi pada saya sederhananya adalah saya rasa telah saya sentuh dalam sebelum program ini, banyak orang membahaskan tentang kesuksesan ini kan, kita bisa sentuh dalam sisi agama juga, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berjaya sukses itu adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Jadi satu perubahan yang berlaku kepada diri kita. Apatah lagi kita sebagai seorang manusia memang dituntut untuk dari hari ke hari harus lebih maju. Tetapi dalam keadaan kita mau maju itu, kita didatangi oleh berbagai-bagai masalah. Akhirnya terduduk kita kembali dan kita merasakan bahawa kita tidak bisa sukses. Padahal sesungguhnya ya, kalau kita mengkaji daripada Al-Quran, daripada kitab suci kita, daripada hadis, pesan pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya, tetap mereka mengatakan bahawa sesungguhnya setiap makhluk Allah di muka bumi ini, mereka berkesempatan untuk menikmati kesuksesan itu. Ya, sebagai satu contoh ya, kalau saya pernah terbaca satu hadis bahawa kita ni tidak akan kembali menemui Tuhan selagi rezeki kita ini belum semua kita dapatkan begitu. Jadi intinya rezeki itu setiap manusia, makhluk yang dilahirkan di muka bumi ini, Tuhan telah tentukan rezeki kepada dia. Dan tanggungjawab kita mencari rezekinya itu. Tapi kadang-kadang kita malas mencari, kadang-kadang kita malas berusaha ni tadi, maka itu yang kadang-kadang membuat kita terkendala itu. Sebagai satu contoh lah, kita bicara tentang mimpi lah. Ini hari ini kita cerita mimpi ya. Mungkin guys hari ini kita panjang-panjang dikit lah guys, kerana saya faham ya, dalam keadaan ini semua orang mau sukses. Apatah lagi kayak macam Pak Erwin kita ini kan, rumahnya besar, mobilnya besar, penghasilannya besar kan. Alhamdulillah, jadi semuanya besar. Kalau bisa biar semua orang-orang yang berada dekat saya ni kayak macam Pak Erwin inilah ya. Ya, banyak lagi lah leader-leader kita yang lain itu kayak macam banyaklah. Kalau saya mau sebutkan banyak banget lah kayak macam Pak Santoso, Henry Rikianto, Rifai, Irwansyah. Banyak banget lah yang penghasilan itu di atas 100, 200, 300 juta per bulan. Semua orang mau begitu. Tetapi intinya adalah, saya ingat satu kata-kata seorang pemimpin yang mengatakan bahawa bermimpilah dalam hidup. Di cerita mimpi ini ya, jangan hidup dalam mimpi. Itu ada dua perbezaan gitu. Kita bermimpilah dalam hidup.
jangan kita hidup dalam mimpi, ya. Ataupun dia bisa katakan begini, lokasi bisa di mana sahaja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Itu pengertiannya cukup dalam itu. Posisi itu bisa di mana-mana, tapi kalau kita bicara tentang lokasi mimpi, niat kita itu satu yang kita inginkan dia harus tinggi. Jangan impian kita itu bawah. Impian kita itu harus tinggi, ya. Jadi kalau kita bicarakan bahwa setiap orang tu berhak bermimpi dalam malam yang lena. Semua orang berhak bermimpi dalam malam yang lena. Jadi sekarang ini saya mau bercakap tentang bagaimana mimpi pada siang yang kita terjaga. Jadi mimpi bagi orang yang terjaga di siang hari ini, Miguel, itu yang kita namakan harapan. Harapan. Jadi apabila sudah bisa punya mimpi, kita semua bisa bangkitkan semangat tinggi, bangkit untuk lebih sukses lagi. Ini hari ini kalau cerita tentang sukses ni panjang, enggak apa-apa ya. Panjang banget itu ya. Ya. Banyaklah ya. Banyak dari kita sebenarnya kalau kita bicarakan tentang rumah impian sudah kelihatan. Kayak macam panggil apa, Om Cho ya. Mana muda ya panggil Om Cho ya. Rumah impian sudah kelihatan. Royal Crown Ambassador sudah kelihatan. Tapi jalan ke sana itu belum ketahuan lagi. Rumah tu dah sampai, ini Mahlegai indah itu kan, tapi mau sampai ke sana tu belum lagi kita. Jadi sebab itulah guys ya, kita harus ingat ada 3 hal penting. 3 hal penting yang ingin saya bahaskan di sini. Kerana telah ditanya tentang sukses ni tadi, ada harga yang harus kita bayar. Jadi 3 hal penting di situ. Yang pertama kita sebutkan mindset kita, ya. Skill set kita. Mindset kita bagaimana kita berfikir, skill set kita, skill set kita, dan alatnya, tool set itu. Jadi artinya pola pikir kita itu harus benar, keterampilan kita yang dibutuhkan dan alat penting di dunia saat ini, ya. Jadi kalau kita cerita begitu ya, hidup ini sebenarnya kita mungkin ada keterbatasan kita, ada limitation kita, keterbatasan kita misalnya. Sebagai satu contoh lah ya, kalau anda melihat tentang kisah hidup saya kehilangan seorang ayah di saat saya dilahirkan. Maka saya dilahirkan dalam keadaan cukup sederhana sekali, dengan suasana yang sederhana, teman-teman yang sederhana, maka dalam lingkungan yang serba sederhana lah. Jadi di sini, kalau kita melihat di sini ya, untuk saya bangkit kembali itu membutuhkan satu, orang bilang ya, satu kekuatan yang cukup luar biasa lah. Ya, satu orang bilang beginilah, kalau kita lihat orang-orang yang sukses itu ada dia punya titik baliknya itu. Jadi sebab itu saya sering mengatakan bahawa cukup istimewa kita di dalam bisnes networking ini. Ambil sebagai satu contoh lah, saya merasakan bahawa kalau saya tidak dibimbing, tidak didorong, tidak dibuka jalan oleh seorang bos pengusaha yang cukup sukses, mungkin saya akan terus terpuruklah di dalam lingkungan itu, dan saya tidak bisa bangkit. Ya, dan sebab itu kita membutuhkan seseorang yang kita namakan mentor kita, ya, yang bisa membimbing kita, mendrive kita, dan bagaimana menunjuknya bahawa sesungguhnya kita bisa. Dan ini yang saya mengatakan bahawa kalau kita bicarakan dalam sisi business networking ini, ada cukup banyak dia punya kelebihannya, tapi kadang-kala mereka yang terlibat di dalam bisnes kita ni, mereka lupa kelebihan ini di saat mereka terpuruk, di saat mereka merasa sudah tidak mempunyai satu kekuatan untuk bangkit. Mereka tidak mau ketemu mentor mereka itu. Dan kadang-kala kalau mereka ketemu dengan mentor mereka itu, yang kita bicarakan mungkin upline, sideline, crossline ke apa, mentor mereka yang dekat dengan mereka, kadang mereka ketemu tu bukan untuk meminta satu jalan keluar, tapi mereka pinjam wang. Jadi kadang-kala ini guys, saya ingat ada satu orang saya ingat teman saya pernah mengatakan bahawa inilah ya, kalau kita minta banyak dengan Tuhan senang dengan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku. Tiap hari kita minta, satu hari 1000 kali kita minta. Tuhan akan mengatakan, luar biasa hamba aku, dia sentiasa ingat pada aku. Dia tahu aku ni kaya, yang aku bisa beri kepada dia.
Kalau kita satu hari hari ini ketemu minta dengan orang, minta uang kan, kabur upline kita, orang kita itu kan. Ini kadang-kadang kita harus jaga. Yang kita ketemu mentor kita itu adalah untuk memberi satu solusi kepada kita. Bagaimana caranya untuk bangkit kita. Kerana yang kita butuhkan adalah jangan harapan itu hilang daripada kita, kekuatan itu kepada kita. Ya. Jadi intinya adalah saya sarankan apabila telah dikasih jalan keluar, telah dikasih nasihat, program-program kerja, ikuti saja jalan mereka itu. Kadang-kadang jalan mereka, metode mereka itu cukup sederhana, mendatar sekali. Ini kita merasakan bisa enggak? Kalau mereka telah melaluinya dan melakukannya dan mereka bisa, insya-Allah guys, bisa. Inilah kita cerita di situ ya. Sebenarnya dalam prinsip pertama yang saya katakan tadi ada 3 hal situ. 3 hal itu ya. Yang pertama, kita harus siap belajar. Macam kita ketemu dengan mentor kita ni tadi, apabila kita telah menganggap dia sebagai mentor kita, guru kita ikut saja. Tapi kita harus cari guru yang benar lah, mentor yang benar lah. Jangan diibaratkan bahawa dia penampilannya bagus, kita terus anggap sebagai mentor, tapi dia punya hasil di belakang dia enggak ada. Itu jangan kita anggap itu. Jadi kita terjun habislah kita ya. Itu. Yang pertama, kita harus siap untuk belajar. Yang kedua, kita harus punya satu tujuan yang jelas. Tujuan kita apa? Keinginan kita tu apa? Tujuan kita benar-benar jelas gitu ya. Jangan kita mempunyai satu tujuan yang kabur-kabur ya. Jadi jangan menyerah lah setelah kita ada satu tujuan, kita sudah set mind kita, jangan sesekali kita mundur ke belakang. Apa saja halangan, tantangan, kayak macam kita menuntut ilmu lah Miguel. Tu guru kita ngomong kan, kamu duduk saja di rumah usang yang satu orang ini kan, gelap. Kamu apa saja datang jangan kamu kabur, tiba-tiba ada bunyi kucing dia terbang kita dah kabur gitu. Ya. Apa saja itu sebagai satu dugaan kita. Kita jangan menyerah, jangan mundur ke belakang. Ya. Dan yang ketiga, kita kita harus berani bermimpi menjadi orang yang sukses itu tadi. Ya, jangan kita dah berani bermimpi, dia macam contohnya menjadi seorang Royal Crown Ambassador, tiba-tiba aja kelihatannya bulan ini sama, bulan kemarin sama, tiba-tiba membuat keyakinan kita untuk mencapai posisi itu tadi hilang. Seharusnya ini yang sering kali saya pernah berbicara ni. Maaf guys ya kalau saya buat satu contoh ini guys ya. Maaf, ini betul-benar maaf. Jangan marah saya. Ini sebagai satu contoh. Ambil sebagai satu contoh. Saya pernah mengikuti satu seminar motivasi. Dia buat satu contoh ya. Anjing yang kenyang. Maaf ya. Saya bukan mengatakan kita anjing. Tidak. Ini saya pernah mengikuti satu seminar motivasi. Waktu saya dalam keadaan down dulu kan. Motivator saya, pembimbing saya, dia buat satu contoh. Dia letak kita dalam satu kandang. Anjing yang galak. Anjing tu galak. Manusia tu galak juga. Kayak macam bodybuilder itulah, wrestler apa? Itulah.
Yang kuat itu. Anjing kenyang, anjing galak ni kenyang, manusia kenyang. Anjing itu takut dengan manusia. Dia diam je, dia enggak ganggu manusia. Tetapi di saat lapar, manusia tu takut dengan anjing itu. Anjing tu lebih galak kadang dia lapar gitu. Ngerti enggak maksudnya? Tapi kadang-kadang kenyang, anjing tu takut dengan manusia itu. Manusia kan badan gede kayak macam Miguel ini lah. Memang bodybuilder ini kan. Kalau cerita tentang silat itu serah tahap yang paling tinggi itu kan. Kencang dia kan. Dia tenang-tenang anjing tu. Ada anjing itu kan. Tapi di saatnya lapar,